Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Kurniawan. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari website NewLC. Nah, langsung aja. Pertama-tama silakan masuk ke halaman newlcunila.ac.id. Nah, kemudian kalian akan disambung dengan halaman login sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada halaman login. Kalian bisa langsung login jika sudah punya akun, atau jika kalian datang dari website LC yang lama, maka kalian bisa baca tulisan yang ini, yaitu jika sudah memiliki akun LC lama, silakan login menggunakan npm dan passwordnya adalah 123456. Nah, jika kalian gagal melakukan login, kalian bisa melakukan registrasi akun. Nah, ini dikarenakan karena NewLC adalah penerus dari website LC lama. Nah, jadi ada beberapa akun yang sudah diimport datanya ke dalam sini, dan juga ada beberapa yang belum dapat diimport. Nah, sekarang mungkin kita coba dari mulai pendaftarannya atau registrasinya. Nah, di sini saya akan coba isi. Jadi yang pertama masukkan npm atau nick dari kepunyaan Anda, kemudian masukkan namanya. Di sini namanya Andika Kurniawan, kemudian email, saya pakai yang ini. Nah, kemudian di sini adalah mahasiswa atau umum. Nah, jadi ini asal kalian. Kalau misalnya kalian dari S1 atau S2 silakan pilih mahasiswa, atau kalau misalnya di luar Unila kalian bisa pilih umum. Oke, di sini mahasiswa, kemudian kata sandinya, konfirmasi. Nah, kalian bisa klik register. Nah, di sini ada error the user ID has already been registered. Nah, jadi di sini artinya adalah npm kalian, kalau misalnya kalian dapat error seperti ini, jadi npm kalian sudah ada di dalam database-nya. Nah, jadi kalau misalnya dapat error seperti ini bisa langsung login aja karena datanya sudah termigrasi ya dari yang lama. Nah, jadi karena ini tes, npm-nya bakal saya ganti sama npm yang random. Jadi ini hanya untuk registrasi ya, demonstrasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini saya isikan lagi passwordnya, kemudian bisa klik register. Nah, setelah klik register, maka kalian akan diminta untuk memverifikasi email yang tadi sudah diinputkan. Nah, jadi sekarang bisa masuk ke email yang tadi dipakai. Nah, di sini udah masuk ya, dari Learning Center. Bisa klik di sini. Nah, kemudian kalian bisa klik verifikasi email di button ini atau menggunakan link ini. Nah, jadi langsung aja klik. Ketika diklik, maka kalian akan masuk ke dalam timeline ini. Nah, sebelum itu, terkadang kalian akan diminta untuk login kembali ya. Nah, jadi verifikasi email kemudian login. Nah, itu biasanya karena device yang berbeda antara yang tadi kalian buat register sama yang kalian buka ini. Misalnya registernya di registernya di website, terus kalian buka emailnya di HP. Nah, makanya biasanya itu perlu login lagi untuk di HP-nya. Terus silakan login aja, kemudian kalian bakal terverifikasi emailnya. Gitu. Nah, balik lagi. Di sini tampilan dari website NewLC-nya di dashboard-nya. Di atas sini adalah navbar. Nah, di sini semacam ada menu, ada informasi personal, bebas password, kemudian logout. Nah, di sebelah kiri ini adalah sidebar-nya atau menunya. Nah, jadi di sini ada 5 menu. Home, personal info, jadwal tes, riwayat tes, pembayaran, logout. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Nah, kita balik lagi ke menu utamanya. Nah, jadi di sini ada home. Di sini cuman pakai dashboard aja ya, kayak summary atau ringkasan dari tes kalian. Nah, ini masih kosong karena akun baru dan belum ada datanya. Oke, langsung aja. Ya, yang kedua ini personal info, nanti akan digunakan oleh UPT Bahasa untuk mencetak sertifikat kalian. Jadi ini pastikan diisi dengan benar. Kemudian ada jadwal tes. Nah, di sini masih kosong karena kita belum melengkapi biodata. Jadi kita harus melengkapi biodata dulu. Dan di sini riwayat tes, ini adalah hasil dari tes kalian. Kalau misalnya kalian sudah tes kemudian nilainya sudah diinputkan, nanti akan muncul di sini. Dan pembayaran adalah riwayat pembayaran kalian, jadi yang statusnya sudah terbayar dan belum. Nah, langsung aja kita akan ngelengkapin biodatanya. Jadi ke sini kalian bisa klik edit di sini. Lalu silakan lengkapinnya. Nah, jadi di sini ada yang pertama atas sendiri adalah pilih gambar. Nah, jadi di sini saya pakai foto yang random ya. Nah, kalau kalian sebisanya pakai foto kalian sendiri karena nanti akan digunakan saat
verifikasi di kartu pesertanya. Jadi kartu peserta akan dicocokkan antara foto kalian kemudian data-data diri kalian. Nah, di sini karena tadi saya pilih mahasiswa, jadi di sini saya bisa pilih fakultas. Saya coba pilih yang MIPA, kemudian jurusannya ilmu komputer. Nah, tempat lahir bisa diatur aja. Ini Bandar Lampung. Tanggal lahir bisa klik. Mungkin ini saya akan ke bawah ya, ke bawah. Ini random aja. Jenis kelamin, nomor telepon. Nah, ini harus diisi yang benar ya. Ini karena ada demonstrasi saya sengaja disalahkan. Misalnya Bandar Lampung lagi. Oke, sudah itu kalian klik simpan di atas ini. Nah, simpan datanya sudah tersimpan. Ketika datanya sudah tersimpan, maka di jadwal tesnya akan muncul jadwal tes yang tersedia. Nah, di sini ya, contohnya ada untuk dua jenis ya, ada S1 dan T3, kemudian ada S2 dan umum. Nah, jadi silakan dipilih jadwalnya sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian S1, pilih yang S1, kalau S2 atau umum pilih yang sebelah sini. Kebetulan ini masih kosong. Jadi kita ke sini. Nah, kemudian dari jadwal ini ada dua jenis lagi, yang itu reguler dengan kursus. Nah, kalau di sini bedanya adalah jika kursus nanti akan ada tulisan kursus di sini di sebelahnya warna merah. Sedangkan yang reguler kayak seperti ini, dia tidak ada tulisan apapun, jadi cuma EPT untuk S1 S2 kosong seperti itu. Nah, lalu bedanya lagi kalau misalnya reguler, kalian bisa langsung mendaftar aja. Jadi kalau misalnya tersedia kalian daftar, itu akan masuk. Nah, sedangkan yang kursus kalian perlu sebuah token seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke jadwal yang kursus itu perlu sebuah token, dan ini harus kalian minta dengan adminnya. Jadi karena kursus itu nggak sembarangan orang yang bisa masuk, dia harus khusus yang di approve oleh adminnya. Nah, jadi kalian harus hubungi admin untuk mendapatkan jadwal sesuai harinya. Nah, di sini pastikan kalian juga lihat tanggal untuk tesnya apa, kemudian sesinya, jamnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada biaya. Nah, di sini Rp 1 rupiah diabaikan aja karena emang tujuannya untuk demonstrasi. Nah, kalau misalnya normal biasanya harganya sekitar 25.000 seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan untuk yang kursus. Yang kursus kita perlu token. Kalau yang reguler akan langsung dimasukkan aja. Oke, jadi yang di sini yang kursus, saya kebetulan punya sebuah token yang namanya buat kursus. Kalau misalnya saya confirm, maka jadwal yang ini kalau misalnya tokennya benar akan masuk ke dalam status membayar kita seperti ini. Nah, mungkin beberapa di antara kalian jika sudah pernah mengikuti EPT sebanyak 3 kali ya, lebih dari 3 kali, nanti akan muncul error seperti ini. Anda tercatat telah mengikuti EPT sebanyak 3 kali. Silakan hubungi admin UPT Bahasa untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi ini emang sengaja diblokir bagi kalian sudah mengikuti EPT selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, jadi kalian perlu hubungi admin EPT lagi agar mereka bisa membuka akun Anda. Ini perlu untuk administrasinya sih, jadi emang seperti ini. Nah, untuk menghubungi admin MPT-nya usahakan di jam kerja, jadi Senin sampai Jumat sekitar jam 8 sampai jam 3 untuk menghubunginya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian masih belum pernah mengikuti EPT, nanti akan langsung masuk jadwal yang kalian pilih. Seperti ini saya punya satu contoh yang tadi kita pilih, bisa kita klik lihat detail. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat virtual account, terus jumlah yang dibayarkan. Nah, di sini adalah Rp1. Jadi ketika sudah seperti ini, kalian bisa langsung menggunakan pilihannya. Jadi di sini menggunakan BNI, jadi kita bisa menggunakan M-Banking, kemudian ATM dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini bakal saya coba untuk membayarnya dulu. Nah, jadi mungkin kalau saya pause sampai berhasil, nanti akan saya coba bayar. Oke, virtual account-nya sudah berhasil saya bayar, jadi udah transaksi berhasil gitu ya. Nah, setelah transaksi berhasil, kalian harus pastikan klik tombol periksa status di bawah ini, karena kalau kalian tidak periksa status, status ini sedang proses, jadi tidak akan berubah. Jadi karena saya udah bayar, saya bisa klik
periksa status di sini untuk mengupdate status pembayarannya. Jadi saya klik, nah status pembayaran Anda berhasil diperbarui dan statusnya berubah jadi terbayar. Seperti itu. Nah, di bawah sini, maka tombol tadi berubah jadi unduh kartu peserta. Nah, di sini bisa kalian klik aja. Kalian udah mendapatkan kartu peserta yang valid untuk nanti diikutkan dalam tes. Nah, jadi ketika sampai di sini, kalian bisa langsung aja cetak kartu pesertanya, kemudian dibawa ke saat mengikuti tes TOEFL-nya. Seperti itu. Jadi berbeda sama sebelumnya, kalian tidak perlu melakukan daftar ulang dan lain-lain selama kalian sudah mendaftar jadwalnya, kemudian melakukan pembayaran, kemudian statusnya berubah menjadi terbayar, maka kalian hanya perlu membawa kartu pesertanya di print, kemudian ditunjukkan ke petugasnya saat melakukan tes nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya, semisal kalian sudah selesai melakukan tes dan di sini nilainya ya. Jadi mungkin saya akan ganti akun aja yang sudah memiliki nilai. Jadi mungkin ini akun saya dulu. Nah, oke, ini akun saya dulu ya. Jadi di area tes. Nah, di sini saya sudah mengikuti tes kemudian mendapatkan nilai. Jadi di sini kalian bisa lihat nomor sertifikatnya. Seperti ini, kemudian ada nilainya, jadi reading, structure, listening, sama total score. Nilainya seperti berikut, kemudian total skornya seperti berikut. Nah, di sini kalian bisa langsung unduh, klik tombol unduh untuk melihat sertifikat yang sudah dihasilkan. Nah, jadi sertifikatnya seperti ini. Mungkin akan berbeda tampilannya jika kalian mengikuti yang jenisnya kursus, karena emang ada dua jenis sertifikat yang berbeda antara reguler dan kursus. Jadi untuk sertifikat reguler kurang lebih seperti ini. Dan pastikan skor yang di sini antara listening, reading, dan lain-lain itu sesuai dengan yang di sini ya. Jadi 62, 55, 61, 593. Oke, 62, 61, 55, 593. Nah, jadi sudah benar semua. Nah, lalu apabila ada perbedaan data di sini, kayak misalnya nama, tanggal lahir, kemudian tanggal tes, itu pastikan kalian cocokkannya di personal info ya. Nah, karena data ini mengambil dari personal info kalian, nah jadi pastikan jika data kalian masih salah, benarkan di sini agar di sertifikatnya juga sudah benar. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi penggunaan ULC. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.